Baik, anak-anak, selanjutnya untuk materi bahasa Indonesia yang sesuai matriks itu kan sebetulnya resensi ya. Nah, melihat kebutuhan saat ini di lapangan, jadi Ibu akan ubah atau pindahkan materi resensi ini menjadi materi yang kaitannya dengan penyusunan proposal. Ya, mungkin sudah pernah belajar di organisasi atau sudah pernah membuat barangkali ya tentang proposal itu apa. Nah, kita akan pelajari lebih mendalam. Nah, nanti targetnya tetap sama, akan kita buat satu produk yakni berupa proposal yang jenisnya sponsorship. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita pelajari dulu dasar-dasar dari proposal itu sebetulnya apa saja sih? Nah, berdasarkan pengertiannya, proposal ya berarti isinya sebuah rencana kegiatan yang berupa atau dalam bentuk biasanya berupa tawaran. Yes. Tawaran atau permohonan dan juga atau usulan anak-anak. Di bahasa Inggris propose kan ya sebetulnya. Nah, isinya nanti berupa rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, salah satu tujuannya berarti tujuan utama dari proposal itu supaya kegiatan atau usulan yang diajukan tadi dapat berjalan. Nah, selain itu, fungsinya bergantung pada jenisnya ya. Utamanya untuk mengajukan berupa kegiatan, rancangan kegiatan, atau rancangan penelitian untuk usaha, tender proyek, gitu. Lalu kalau kita berbicara tentang syarat-syarat dari proposal itu, berarti apa saja, Bu? Nah, unsur-unsurnya dari proposal ini sebetulnya sudah kita pelajari kemarin pada saat penyusunan karya ilmiah. Karena harusnya materi ini dulu nih yang kita pelajari sebelum berlanjut ke karya ilmiah. Jadi sebetulnya karya ilmiah itu nanti anak-anak adalah salah satu bentuk sampai bab 3 gitu ya, itu adalah salah satu bentuk contoh proposal yang resmi. Atau proposal baku namanya. Nah, sama seperti karya ilmiah kemarin, tersusun secara sistematis, dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Nah, khusus untuk proposal kegiatan, jenis kegiatannya harus dirincikan dengan jelas, dituliskan detailnya, rangkaian agenda kegiatannya, susunan panitianya, bahkan hingga pendanaannya anak-anak. Nah, ini nih, jika rencana anggaran atau biaya yang diperlukan, itu harus dibuat serealistis mungkin, sewajar mungkin, dan masuk akal. Jadi, kita akan cek nanti ya, pada saat penyusunan proposal. Nah, tadi di awal disebutkan oleh Ibu, karya ilmiah itu salah satu contoh dari proposal yang formal. Memang jenis proposal itu apa saja? Berdasarkan bentuknya, ini ada dibagi 3 nanti, yang formal, semi formal, dan non formal. Yang non formal itu MOU, sebatas MOU. Kalau yang akan kita buat nanti yang dalam bentuk semi formal ya. Lalu dari jenis kegiatan, jenis proposalnya berdasarkan dari apa yang akan disusun, nanti akan ada proposal kegiatan. Ini fokusnya kita nanti. Proposal penelitian itu adalah karya ilmiah yang sudah, kalau di karya ilmiah itu kemarin sampai penutup. Nah, proposal penelitian itu lazimnya hanya sampai ada pada metodologi penelitian anak-anak atau bab 3. Lalu proposal usaha ini kalau misalnya ingin membuat usaha gitu ya, terus mencari investor, nah nanti dibuatlah namanya business plan kalau di dalam usaha gitu. Proposal proyek ini mirip dengan proposal usaha. Nah, nanti kita fokusnya akan di sini nih, proposal kegiatan. Lalu sistematikanya. Nah, kita fokusnya yang proposal kegiatan ya. Tadi sudah dijelaskan di awal kalau penelitian itu hanya sampai pada tahapan metode penelitian. Lalu untuk proposal kegiatan apa saja, Bu? Sebetulnya ini bergantung pada istilah gaya selingkung anak-anak, karena setiap proposal itu memiliki style atau gaya yang menjadi ciri khas dari masing-masing lembaga. Nah, jadi misalnya nanti bekerja pada sebuah perusahaan gitu ya, terus perusahaannya ini akan membuat sebuah kegiatan, institusi, perusahaan, lembaga, nah itu memiliki ciri khas
masing-masing. Tapi lazimnya strukturnya ini ya kebanyakan akan mencakup ini semua gitu. Mungkin tidak didetailkan dengan jelas karena tadi kembali ke gaya selingkuh masing-masing. Yang pasti ada adalah judul proposal, kemudian latar belakang, kenapa sih kegiatan ini harus terjadi, apa yang menjadi sabab musabab dari kegiatan ini harus berjalan gitu kan. Setelah itu ketika kegiatan ini berjalan memang bertujuan untuk apa, untuk siapa, lalu apa nama kegiatannya, pesertanya siapa, waktu dan tempat pelaksanaannya kapan. Ketentuan ini tidak harus ada gitu ya, tergantung jenisnya. Apakah nanti proposal kegiatan yang sifatnya individual atau kelompok. Nah, itu bergantung pada jenis kegiatan, jadwal atau rundown, susunan panitia, dan juga rencana anggaran. Oke, ini adalah sistematika yang lazim terdapat pada proposal kegiatan. Sekarang kita coba bedah satu-satu ya, berdasarkan tadi yang akan kita buat. Ini adalah proposal kegiatan. Nanti ada kegiatan yang sifatnya sponsorship ke arah luar. Oke, kegiatan nanti yang sifatnya internal atau eksternal. Artinya internal eksternal nih gimana, Bu? Nah, proposal ini kan akan kita ajukan ke yang menjadi target gitu ya. Ini proposal ini memang diajukan ke siapa? Oke. Apakah ke atasan? Dalam hal ini masih dalam satu institusi. Ketika satu institusi, nah kita sebutnya internal. Atau ke pihak luar. Pihak luar tuh misalnya penyumber dana, pemberi dana, investor gitu ya istilahnya. Nah, kalau investor itu berarti pihak eksternal. Apakah nanti yang akan dimintai pendanaan ini dari perusahaan yang dalam bentuk CSR atau kepada kementerian terkait. Jadi misal nih kalian ada banyak sekali anak-anak di Indonesia terutama ketika ingin mengikuti event-event exchange atau event-event yang sifatnya pertukaran pemuda, kemudian membutuhkan pendanaan, pembiayaan. Nah, anak-anak atau orang-orang ini biasanya akan mengajukan proposal juga untuk pendanaan tadi. Nah, bisa ke Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga, atau lembaga-lembaga yang yang berada di tataran lingkungan pemerintahan atau ya kementerian atau intinya pemerintahan yang private dan public. CSR itu berarti yang private, swasta. Nah, itu istilahnya swasta atau yang milik pemerintah. Contohnya tadi misal Kemenpora gitu ya. Kalau private atau yang swasta misalnya perusahaan setingkat Unilever. Nah, Unilever itu kan memproduksi banyak sekali produk-produk kebutuhan sehari-hari. Misalnya top coffee bukan. Untuk Pepsodent kah, untuk sabun Lux kah, atau yang biasanya juga diminta itu ada yang dari Astra. Nah, kalau di sini nih yang pasti dan akan selalu terdengar gaungnya contohnya ya di Indomie. Kalau yang pemerintah berarti yang ke KJRI gitu. Oke, kalau tadi adalah kepada siapa proposal itu diajukan. Nah, untuk itu kita harus mengikuti yang tadi sistematika yang berlaku atau strukturnya. Tadi disebutkan di awal ada cover, latar belakang, nama tema, tujuan, landasan formal. Nah, ini sifatnya ini ya, tentatif atau formalitas. Biasanya kalau di proposal ini dibuat di tataran pemerintahan, nah ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Lalu siapa pelaksana dan peserta, ini juga tidak harus cantumkan, tapi kalau makin dicantumkan, makin dirincikan, itu makin bagus. Bentuk kegiatannya seperti apa, waktu tempatnya kapan, deskripsi singkat saja tentang kegiatannya, lalu bagaimana susunan kepanitiaan. Nah, ini sebetulnya ada di samping ini agenda kegiatan, kemudian rincian dana, ada di sini, ketutupan deh dia. Oke, yang pertama kita
jabarkan adalah cover atau bagian pembuka. Biasanya dalam bentuk proposal sponsorship itu harus yang eye-catching atau memikat sponsor. Sekarang sih zamannya kreatif ya, jadi tidak harus saklek, harus pakai Times New Roman, kemudian fontnya 12, spasinya 1,5 gitu. Itu sangat terlalu old school atau terlalu kuno ya bahasanya. Jadi zaman sekarang kalau semakin penuh dengan gambar, colorful, penuh dengan warna, penuh dengan corak, kemudian dapat dibaca dengan jelas dan sistematis, nah itu yang akan cenderung memikat ke sponsor. Oke, sama seperti tadi ya, harus ear catching. Ini sepertinya kalau yang tahun lalu belajar sama ibu, ikut apa namanya, LDKS OSIS, sekarang udah pernah lihat ini sih, PowerPoint ini sih ya. Oke, next saja, susunan acara ini diusahakan bisa tidak perlu dalam bentuk deskripsi gitu ya, karena itu akan susah untuk dibaca orang. Jadi biasanya dibuat atau ditunjukkan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dibaca. Sasarannya siapa? Sasarannya bergantung juga pada jenis kegiatannya tadi. Apakah kegiatannya misalnya untuk internal anak-anak, kalau kita berbicara kegiatan di sekolah berarti untuk anak-anak SIJ misalnya ya, atau untuk yang untuk luar juga melibatkan masyarakat luar. Misal khalayak umum, masyarakat warga Indonesia, atau termasuk masyarakat diaspora yang ada di sini, itu juga bisa. Susunan kepanitiaan, nah ini susunan kepanitiaan berarti bergantung pada jenis kegiatannya juga. Apakah kepanitiaan itu membutuhkan logistik, tim perlengkapan, apakah kegiatan itu membutuhkan tim rias misalnya, kan tidak semua kegiatan membutuhkan tim rias itu ya. Semakin detail artinya nomor telepon tuh harus dicantumkan, Bu. Ini tidak harus, tapi minimal ketika nanti kaitannya dengan eksternal atau ingin diberikan ke private company, nah itu bisa ditambahkan dengan email saja. Dan sifatnya hierarkis, artinya yang biasanya susunan kepanitiaan paling atas itu yang penanggung jawab, setelah itu ketuanya siapa, kemudian sekretaris, bendahara. It's terlalu umum ya, insya Allah. Nah, untuk penyusunan anggaran atau budgeting, nah rinciannya itu selalu dalam bentuk tabel, logis, sewajarnya tadi, harus realistis juga, tentunya yang berlaku dengan tingkat kemahalan dari daerah setempat. Jadi kalau misal kita menggunakan kurs SAR, di sini berapa nih harganya untuk satu buah alat tulis. Nah, kita cari harga yang di tengah-tengah, artinya bukan yang paling mahal atau yang paling murah juga enggak gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sponsorship-nya. Tentunya dalam proposal sponsorship di dalamnya itu ada offer atau penawaran apa sih yang bisa diberikan kepada pemberi dana kalau nanti misal kalian ngasih proposal ini ke ibu kan yang akan memberikan dana ke kalian. Lalu apa yang akan kalian tawarkan supaya ibu bisa dan mau mengeluarkan uang untuk kalian? Nah, itu ada tertera pada sponsor benefit. Nanti bisa dalam bentuk tabel, kemudian tabel-tabel format offering, karena tentunya setiap dari sponsorship yang ditawarkan itu beda-beda jenisnya. Ini akan bisa dilihat nanti kalau misalnya ini deh, belajar contohnya langsung ya. Lalu ketika sudah ada ketertarikan, jangan lupa juga berikan lembar kerjasama atau lembar MOU-nya ya. Dan biasanya juga nanti benefit apa yang diperoleh itu macam-macam, bisa dalam penyebutan, sounding di venue atau pada lembaga media publikasi, misal dicantumkan pada flyernya kah atau pada bannernya kah, atau penyebutan ketika melakukan kegiatan acara yang live gitu. Nah nih di sini diistilahkan dengan product placement. Jadi dari masing-masing paket sponsor yang ditawarkan nanti apa saja nih benefit yang bisa diperoleh. Nah contohnya akan Ibu kasih lewat video setelah ini nih. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu akan langsung kasih contoh aja gimana cara menyusun proposal nanti dengan beberapa contoh yang bisa kalian gunakan, bisa kalian jadikan acuan. Nah, salah satu jenis proposal yang akan kita buat nanti adalah yang proposal sponsorship.
dalam proposal sponsorship kita ingin supaya investor itu tertarik dengan kegiatan kita sehingga mau mendanai kegiatan kita. Nah, kalau seperti itu tujuannya, berarti sebisa mungkin dalam proposal itu kita bisa meng-guide. Nah, ciri-ciri proposal sponsorship belakangan ini nanti dia yang memiliki apa ya? Kalau secara desain grafis visual itu yang eye catching. Dan juga intinya tuh singkat padat jelas. Bahkan kalau selama ini membuat proposal itu kaku gitu kan, membuat dengan font Times New Roman ukuran 12 fontnya, lalu spasinya ya yang seperti itu kurang eye catching istilahnya. Nah, jadi contoh-contohnya nanti bisa kalian cek dari website ini nih, yangistu.com, lalu klikkan aja keywordnya proposal sponsorship. Nah, di sini nanti kalian bisa menemukan banyak sekali contoh-contoh proposal sponsorship baik dari lembaga atau dari komunitas yang tujuannya sama, ingin menggait sponsor gitu. Oke, kita breakdown aja salah satu dulu ya. Nah, di sini ini adalah salah satu proposal sponsorship dengan nama kegiatan sekaligus yang ada tertera di sini adalah mengajar, ITS Mengajar for Indonesia. Nah, apa yang bisa ditemukan di sini? Oh, ternyata ada satu halaman yang membuat orang itu eye catching gitu. Apa sih isinya? Penasaran. Ini kita cek full gambar ya, bukan full text gitu. Wah, di sini daftar isinya. Nanti ada latar belakang, ada sponsorship, di situ kontrapretasi, cara kolaborasi, cara untuk memberi cara bergabung untuk menjadi sponsor seperti apa, rangkaian acara. Apakah nanti kita temukan beberapa sistematika? Mari kita cek. Latar belakang ada, sasaran kegiatannya ada, untuk siapa, tujuannya untuk apa. Oke. Terus rangkaian acara. Tadi ketemu belum tema kegiatannya? Nah, tema kegiatan diletakkan di awal banget tadi ya. Temanya ini, setitik cahaya inspirasi untuk negeri. Bu, kalau sesuai sistematika bukannya tema itu setelah tujuan. Tidak ada pakem setelah ini apa gitu. Kalau dalam proposal sponsorship, intinya muatannya itu ada, poin-poin yang ada dalam proposal itu ada, cuman untuk tata urutannya, ya seharusnya kita bisa ikutin ya. Mungkin tadi bisa diletakkan di belakang. Lalu, nah, lembar pengesahannya ini harusnya ada tanda tangan di sini, tapi ini kayaknya masih draft, jadinya belum ada mengetahui siapa, menyetujui siapa gitu. Nah, rincian anggaran dana ini kan baru dalam bentuk yang total. Ini bisa lebih dirincikan lagi untuk apa supaya sponsor itu bisa lebih trust gitu, percaya mau dikeluarkan untuk apa. Nah, ini yang akan Ibu perdalam lagi. Jadi ketika kita menawarkan sponsor, itu apa saja sih yang ada di dalamnya? Paket-paket sponsor. Ini biasanya ada paket gold, emas, kemudian perak, dan perunggu. Nah, tiap-tiap paketnya ini keuntungan apa yang diperoleh? Sebelum ke keuntungan, nanti kalau misalnya sponsoring membeli atau bergabung gitu, dia pilih paket yang mana? Kalau yang gold berarti 20 juta. Nanti apa saja yang diperoleh? Ada hak merger, ada logo perusahaan, ada adlibs MC ini kalau kegiatannya yang online real time gitu. After movie. Nah, after movie itu biasanya nanti kalau di kegiatan kan ada dokumentasinya tuh dalam bentuk video. Nah, nanti ya dituliskan di sini. Nah, ini disebutkan manfaat sponsorship-nya untuk apa, boleh. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan dijelaskan ketika sponsorship itu dalam bentuk logo gitu. Kalau perusahaan itu kan punya logo gitu ya biasanya. Nanti taruhnya di mana? Oh, kalau yang gold ada di sini segede ini, kalau yang silver segini ukurannya. Ini kalau yang di banner, di ID card segini, di poster segini, di X banner segini gitu. Oke? Nah, supaya lebih menguatkan lagi, bisa nanti dikasih testimoni dari siapa? Oh, dari tingkat rektor nih. Oke, jangan lupa taruh kontak person atau siapa yang bisa dihubungin kalau untuk misalnya tertarik menjadi sponsornya. Oke, kita bandingkan lagi dengan yang di sini. Oh, ini masih sama. Oke, ini masih sama dari ITS juga. Coba kita cari yang lain. Oke, ini bisa nih kayaknya. Nah, kita cek di sini. Oke, ada latar belakang.
Tujuan, output atau luaran juga harus ada, tapi lebih bagus nggak apa-apa sih. Nah, ini adalah temanya tadi ya. Lalu apa rangkaian kegiatannya? Oh, ini rangkaian kegiatannya. Nah, di mana tempat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatannya? Oh, ini disebutkan juga karena sifat kegiatannya eksternal, maka dia mengundang beberapa narasumber gitu. Pesertanya siapa saja, sasarannya, wow. Struktur kepanitiaannya juga ada. Jadwal kegiatan atau rangkaian kegiatan, agenda kegiatannya ditentukan dalam bentuk yang ini kan, kalau kita cek kan, oh nggak yang kaku terus dalam format tabel gitu ya biasanya, atau dituliskan dalam kata-kata, itu kan orang jadi males baca. Anggaran dana, wow, ini juga masih yang ini ya, belum rinci nih. Nah, ini penawaran sponsorship-nya. Ada dari yang paling tinggi, bukan lagi gold, tapi dari platinum. Apa nanti yang diperoleh? Ada seperti ini. Nah, ini adalah tadi follow up kalau misalnya mau bergabung atau tertarik menjadi sponsor. Mungkin di sini ada yang beda. Oke, ini juga kegiatan eksternal sih, masih. Itu tadi ya anak-anak, ketika dalam proposal sponsorship itu tidak lagi yang full text, bahkan kalau bisa yang grafisnya itu betul-betul full color gitu, jadi orang tertarik karena anti mainstream gitu kan. Nah, ini kegiatannya udah eksternal tinggi banget nih, membutuhkan apa ya, rincian venue kegiatan. Kalau tadi kan kegiatannya mungkin yang bersifat fisik gitu. Nah, ini kalau yang membutuhkan venue yang lebih besar, wah dijelaskan di sini. Mungkin tadi kan kegiatannya untuk expo. Wah, ada jenis rangkaian kegiatan, setelah budaya talk show, entertainment show. Oke, masih rangkaian kegiatan. Wah, banyak juga ya. Nah, ini anggaran dananya. Oke, seperti ini bentuknya. Lembar pengesahannya tadi ya disebut sama Ibu. Kalau bisa diketahui oleh pastinya tentang ketua panitianya dong. Kalau misalnya lembaga di tingkat sekolah berarti mengetahui dari kepala sekolah gitu, atau siapa yang menjadi person in charge atau orang yang bertanggung jawab di institusi itu. Oke, apa saja paket sponsornya? Ini masih banyak banget full tulisan. Nah ini nih yang langsung paket sponsorshipnya. Ini yang platinum gold tadi ya. Oke. Ini bisa ditambahkan juga supaya lebih meyakinkan sponsor dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu berhasil loh, kegiatan kami sukses terencana gitu. Oke, kurang lebih seperti ini aja dulu ya untuk contoh-contoh dari proposal sponsorship-nya. Jadi kalau nanti kalian ingin menyusun, ada banyak sekali contoh yang bisa kalian acu di sini nih, di website ini. Bisa juga misalnya dari jenis kegiatannya, atau bentuk kegiatannya, bahkan layout-layoutnya juga tidak masalah, karena tidak ada aturan yang baku, asalkan poin-poin yang harusnya ada pada sistematika dari proposal kegiatan itu tertera di sini. Oke, mari kita lanjutkan di diskusi.